Saya kata, mau kak tanya, wah, kenapa itu bisa Ibu Agung jadi pemimpin pas kemerdekaan? Padahal kita tahu kalau cewek Ibu Agung. Apa itu alasannya sehingga Ibu Agung yang ditunjuk sebagai pemimpin? Itu berawal dari karena Ibu Depu itu di dalam pergaulannya sehari-hari memang benci sama Belanda. Dia selalu diincar sama Belanda untuk ditangkap. Tapi tidak ada alasannya Belanda untuk menangkap karena dia tidak pernah memimpin perjuangan. Jadi pada waktu itu kebanyakan raja-raja dan anggota adat di sini itu terpengaruh oleh Belanda. Sedangkan Ibu Depu pantang sekali itu menyerah sama Belanda. Sehingga pada waktu penyiksaan terhadap rakyat itu, maka orang semua sepakat kita ini perlu pemimpin ini. Nah, kebetulan yang jadi pemimpin pertama itu yang jadi ketua di dalam organisasi Islam namanya Riri Amin Daud dengan Abdul Rahman Tama. Tapi ini Riri Amin Daud dengan Abdul Rahman Tama ini menyatakan bahwa kami tidak punya rakyat. Bagaimana kalau kita serahkan saja kepada diri rapatlah dia, maka dipilih dari pemimpin. Apa tadi untuk tunjuk ini sebagai pemimpin? Ya, dan pemimpin perjuangan, tetapi pada waktu itu belum ada organisasi itu namanya Pemuda Islam yang dipimpin oleh Abdurrahman Tama dengan Riri Amin Daud. Tapi karena Riri Amin Daud merasa bahwa saya tidak sanggup, maka diserahkan kepada Ibu Depu. Ibu Depu kemudian membentuk itu kelas sekarang menjadi kelas sekarang Kris Muda, yang namanya singkatan dari Kebaktian Rahasia Islam Muda Mandar. Nah, disitulah Ibu Depu jadi pemimpin, dia diangkat menjadi pucuk pimpinan kelas sekarang Kris Muda. Siapa saja yang membantu Ibu Agung dalam memperjuangkan kemerdekaan? Salah satu di antaranya adalah putranya sendiri yang bernama Andi Basko Parembuni Depu. Kemudian dia dalam kita pemuda-pemuda semua dengan pemuda-pemudi semua ikut bisa memperjuangkan. Dari sinilah mulailah terjadi kontak senjata selalu dengan Belanda. Tapi karena ini Ibu Depu merasa bahwa kita tidak sanggup melawan ini kalau kita berada di kota sini, karena kita di sini seperjuangan, maka dia pindah ke tinggi. Jadi dia bergerilya masuk di dalam hutan. Di sini Ibu Depu diincar terus, dicari kemana-mana tapi tidak bisa didapat karena dia sangat pandai. Biasa dia menyamar, biasa bisa jadi kusut bendi. Kadang-kala dia datang itu ke sini untuk ketemu dengan ibunya, dengan bapaknya, tapi dia menyamar ya sebagai pengembala kambing. Kadang-kala dia akan mencari Belanda, dia sementara menenun, menetek di rumah-rumah penduduk. Jadi tidak tahu. Tidak tahu bilang Ibu Depu. Nah, pernah juga satu ketika Ibu Depu berada di Talolo sana. Kejar sama Belanda dicari. Ibu Depu ini tergantung. Ibu Depu pergi di sumur ambil air. Ditanyalah sama Ibu Depu, kau tidak lihat Ibu Depu? Loh, barusan tadi lewat ke sana. Ada Ibu Depu. Pada saat itu lokasi yang itu pas perjuangan kemerdekaan. Hampir di seluruh bandar ini, hampir di seluruh kerajaan Balanipa ini, karena dia memang raja, dia juga raja Balanipa. Sampai pada waktu dia dikejar juga ke Karama sana, itu sementara dia menuju Karama itu karena sudah tidak ada di jalan lain, maka dia masuk di perahu terbalik sampan. Di situ dia sembunyi di Palepa. Nah, seluruh pengawalnya, pasukannya itu
sembunyikan semua di pasar dia punya senjata, kemudian dia berpura-pura jadi nelayan yang sementara menghabiskan. Tanya mana Ibu Depo? Tapi ada Ibu Depo, tidak kenal. Nah, nanti Belanda pergi lagi. Apakah juga di sini di Pak Billy? Kita tahu nih, Ibu Depo ada di Pak Billy. Sangat kesana Belanda. Tapi karena kecerdasannya ada juga yang lapor berdatang Belanda segera pergi. Terpaksa dia menyeberang sungai ke Para. Dibawa sama orang itu, mau rombongan di luar. Nah, satu waktu dia pergi menggalang pasukan kemana sampai ke Polewali, mulai dari sini sampai ke Polewali. Jadi kerja sama Belanda di perjalanan. Naik Benny. Sementara naik Benny itu dia tidak dikejar sama Belanda, dia terpaksa singgah di Universitas Lapeu. Lapeu, dia bilang sama Lapeu, hunian kayak Belanda. Oh iya, kesalahanmu ini mu. Jadi yang mengejar itu Belanda ada Belanda ini. Jadi sini kau duduk, boleh kau duduk sama anakku, sama ini langsung Belanda. Dia tidak lihat. Dia kira di orang di situ sebentar mengaji. Dia tidak tahu boleh itu Ibu Depo. Apakah karena keramatannya Iman Lapeu sehingga Ibu Depo barangkali berubah jadi laki-laki begitu perempuan. Sudah itu Belanda pergi, dia lagi melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi dia, ditahu, oh tadi Ibu Depo lewat naik bendi. Terpaksa lagi di pasar Campalagian persis itu disembunyikan dalam lubang. Nanti Belanda lagi pergi, dicari tidak ada Ibu Depo. Keluar lagi, baru pergi ke Polewali. Nah di Polewali itu dia menyebarkan ke sana di mana-mana. Ini kan seluruh orang sudah tahu nih, dia bilang Ibu Depo itu adalah pahlawan pejuang. Tapi belum pernah kenal yang mana itu Ibu Depo. Cuma tahu namanya. Jadi dia waktu lewat dikasih singgah semua rakyat. Sampai di Polewali selesai pertemuan dengan semua pejuang, maka pulanglah dia ke sini. Sampai di Campalagian juga, kembali ke Campalagian situ. Di situ lagi dia berkumpul rakyat, mengumpul rakyat, Rakyat Tomali mengumpul rakyat, Ibu Agung di situ pidato. Bahwa kita sekarang saatnya harus melawan Belanda, tidak mau lagi dijajah. Lalu tidak tamat dia lu. Iya, semua hampir. Bahkan di Timbu dia punya, itu dekat Anu dengan Timbu. Sana lah dia bermarkas. Jadi bayangkan saja Ibu Depo. Bisa bercontoh. Dia berani tidur di itu selembar lapis yang hanya beralaskan tanah, diterangi dengan cahaya kunang-kunang seperti gemerlapnya bintang. Kalau hujan itu terpaksa basah dan makan apa adanya saja. Bayangkan seorang raja. Dia rela meninggalkan takhta kerajaannya demi perjuangan. Karena dia juga itu meninggalkan istana karena tidak sepaham dengan suaminya tidak mendukung kemerdekaan karena dia bilang belum bisa kita merdeka. Tidak kapan lagi kita akan. Sebab itu ada ayat menyatakan tidak berubah nasib sesuatu kalau kita yang bersatu. Nah, itulah dia berjuang terus. Sampai dia ditangkap beberapa kali, dimasukkan dalam penjara. Dia menempati penjara itu 17. Mulai dari Majene, Polewali dikirim ke Pendrang, Rapang. Di Rapang itu dia dalam tahanan satu kamar yang ukurannya 4 kali 4. Itu 40 orang di dalam demi perjuangan. Tapi dia tidak bisa diganggu orang karena ditahu bilang ini raja. Jadi orang yang ditahan di dalam itu semua pejuang. Nah, disitulah dia disiksa sampai pecah kepala. Pindahkan lagi dia ke Polewali, ke Mandai, habis Mandai, ke Makassar, di Neponto, Sinjai, hampir seluruh penjara yang ada di Sulawesi Selatan itu dia. Karena baru bisa ini 2004 Sulawesi Selatan. Dari dulu itu Sulawesi Selatan. Dia dulu kan namanya Sulawesi Selatan.
Tapi bukan karena Sulawesi Selatannya, dia berjuang memang untuk negara Indonesia. Jadi dia itu menempati penjara, 13 penjara dia 13 penjara dia tempati, 17 kali dia ditahan. Dan kedua-dua. Itulah perjuangan Ibu Devi. Lalu apa lagi? Apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya perang yang dipimpin oleh Indonesia? Karena seluruh rakyat tidak mau dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga timbul, maka banyak juga pengkhianat-pengkhianat yang tidak setuju dengan kemerdekaan karena dia kan mendapatkan sumber pendapatan dari Belanda. Tapi ini berjalan terus sehingga pemimpin kelas sekarang yang namanya kelas sekarang. Jadi pas itu nyatakan nih merdeka Indonesia kok 6 saya Ibu Agung masuklah masih lanjut Ibu jajah mandar atau berapa tahun? Tidak, dia berjuang terus. Tetapi pada waktu kita merdeka, karena dia sudah sakit-sakit kasihan, maka dia meninggalkan Mandar ke Makassar berobat. Sehingga dia di sana itu dia kemudian dipensiunkan oleh negara dengan sebagai pejuang kemerdekaan dengan pangkat kolonel. Jadi dia menikmati hidupnya, sisa-sisa hidupnya itu dengan hasil pensiun dari pangkatnya yang mendapat tunjangan dari pemerintah dengan pangkat kolonel. Kemudian dia di Makassar karena selalu itu mengikuti dengan segala kegiatan sosial sampai dia diberikan penghargaan sama wali kota namanya warga terhormat di Makassar. Dia mendapatkan 14 bintang penghargaan, salah satu yang paling utama adalah bintang Mahaputra dari Soekarno. Mahaputra. Kemudian setelah dia mendapatkan bintang Mahaputra itu kelas 4, namanya bintang Mahaputra Pratama, itu mendapat tunjangan di mana dia berada. Harus pemerintah menjamin dia selama itu. Karena dia di Makassar, maka pemerintah Makassar juga. Oleh karena itu di rumahnya dulu itu di Saleri Gading, dalam Saleri Gading Papua, itu orang di sana, karena di sini juga keadaan masih kacau di sini, mudah daripada kita. Banyak orang mengungsi, orang tinggal sedang Saleri Gading ini. Itu orang-orang Mandar di sana 100 orang di rumahnya. Yang sebenarnya ini termasuk saya. Kenapa saya sama-sama Ibu Devi? Karena kebetulan Ibu Devi itu kebetulan saya. Jadi saya lah itu yang sama-sama Ibu Devi sejak saya berumur 5 tahun sampai Ibu Devi almarhum. Berarti di Tanasan nih perjuangan apa? Saya tidak ikut berjuang karena saya belum lahir. Iya belum lahir. Nanti saya lahir sesudah kemerdekaan. Saya lahir tahun 47. Jadi 47 tahun 1973 itu kakak saya dikawin dengan anaknya yang tadi yang membantu Devi berjuang namanya Pak itu kawin dengan kakak saya. Nah, jadi dibawa ke Makassar. Saya juga ini karena kebetulan saya punya bapak sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, kakak saya juga belum meninggal, maka saya sendiri di sini, maka dipanggillah saya dengan saudara untuk tinggal. Saya tinggal di sini, dan saya juga tinggal. Keunikan indah Di Taman Pahlawan Panikan. Iya. Kalau saya tidak salah. Dia meninggal tanggal 18 Juni 1985. Nah, ada di buku semua, saya lupa. Jadi itu namanya Ibu Devi. Kemudian setelah dia meninggal itu, maka karena Ibu Devi sudah tidak ada lagi, akhirnya pada tahun 2004 itu kita perjuangkan dia untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, saya lah itu berjuang bersama dengan Bupati Libat, dengan semua keluarganya berjuang, tapi kita hanya mendapatkan
pada waktu itu penghargaan yang namanya Bintang Mahaputra Utama dari Susilo Bambang Yudhoyono. Sesudah itu kita masih berjuang terus untuk jadi pahlawan nasional. Maka pada tahun 2018 keluarlah keputusan Presiden Joko Widodo, Pak Ibu Agung Kajian itu menjadi pahlawan nasional satu-satunya dari situ. Jadi sekarang itu kalian harus tahu siapa itu pahlawan nasional. Nanti lagi kita berjuang lagi untuk amanah dewan, siapa lagi? Dia lebih dahulu daripada Budeku. Tapi dia itu kenapa sampai mau tanya lagi ke sana? Satu motor Budeku. Karena itu rentetan perjuangan itu mulai dari kita berjuang itu namanya Dupa di Magda dan Grosso, itu yang sudah pertama sekali melawan Belanda. Tidak lari yang mati di Goa, itu yang pertama melawan Belanda. Kemudian muncul lagi dan Grosso, kemudian ini Pakunda dan seterusnya. Maka muncullah di Wasok Boroa. Habis di Wasok Boroa ditangkap Wasok Boroa, dibuang ke Pacitan, muncul Amanah Dewa dengan bersaudara dengan Kacukun Amanah Patolawali. Kemudian di mana Patolawali dibunuh di dan Kacukun Amanah Patolawali ditangkap dia sembilan ke pribadi. Itu selama 35 tahun. Nanti dia kembali ke sini pada tahun 1945. Sementara orang di sini kita belum merdeka. Masih Ya, sekarang sudah berjuang. Tapi dia sudah tua. Maka di situ lah dia melanjutkan. berapa tahun Ibu berjuang Ibu Deku mulai berjuang sebelum kemerdekaan itu tahun 42 sudah berjuang. Tapi hebatnya perjuangan itu mulai dari tahun 42. ini kalau akan belajar aja kayak Pak pengikut nanti dia yang di Galung Lombok. Bukan. Itu namanya di sana korban 42. Itu di sana banyak pejuang, yang pejuang itu di sana rata-rata cuma 600 orang yang meninggal itu pejuang, tapi yang lain rakyat yang digiring ke sana dibunuh. 600 pejuang, Ya. lebihnya itu masyarakat. Karena di sana itu lebih sering yang meninggal. Besok tanggal 11 itu di sebelah diperingati hari sebagai korban 47 jiwa. Kalau kalian punya kesempatan ke sana tanggal 11 hari Minggu. Nanti diperingati sana. Yang jadi seperti upacara adalah gubernur. Nanti di sana saya bagi-bagi buku yang akan dibacakan. Ada saya sementara itu. Sejarah singkat tentang penyakuan kelompok itu saya sudah bikin, akan dibacakan betul-betul. Ini siapa ya? Iya. Ingat perjuangan paling di saya nggak anu itu Agung di antaranya loh menasa kalau perjuangan kenapa paling itu saya Ya, betul sekali. Inilah yang satu-satunya yang tidak pernah orang miliki dan itu diakui oleh Soekarno. Pada waktu penurunan bendera merah putih di sini, itu Ibu Deku rela terkapar di tanah kalau bendera itu akan turun, sehingga tidak berhasil diturunkan. Itulah yang mengantar Ibu Deku, itu paling dikenal di seluruh Indonesia. Sampai waktu datang Soekarno di Makassar, setelah kita merdeka dia tanya, yang mana itu raja yang mempertahankan merah putih? Langsung ditunjuk kalau dia berada di deretan bendera putih. Itulah Ibu Deku yang mempertahankan. Langsung Ibu Deku datang, langsung Soekarno menulis Ibu Deku yang berkata, terima kasih, insya Allah satu waktu saya akan kemana. Tetapi keburu Soekarno meninggal sebelum ke sini, maka waktu perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat itu diingatkan sama Bapak Anton. Maka Megawati terjadi kalau insya Allah saya akan terus berjalan terus. Situ dulu sesudah dia datang di sini bulan di Jakarta ditandatangani itu ampres maka resminya Provinsi Sulawesi Barat. Inilah roh daripada perjuangan Ibu Deku sampai kita
bisa menjadikan provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ya paling bisa apa tuna apa raung Iya. ya. Dan bukan cuma Ibu Deku yang kena, tapi seluruh orang di Indonesia ini mengenal Ibu Deku dengan satu itu peristiwa yang paling bersejarah. Tidak akan ada orang berani itu memegang memeluk bendera sementara Belanda begitu datang pasukan. Tapi Ibu Deku berdiri, nanti bangkai saya terkapar dan bendera ini. Dan karena Ibu Deku ini seorang pemimpin, seluruh pejuang datang semua melalui. Jadi Belanda di situ kalau kita bunuh Ibu Deku mati. Maka dia tinggalkan Tinambang. Jadi satu-satunya bendera yang tidak turun dalam keganasan Belanda di seluruh Sulawesi cuma di Tinambang. Yang kedua paling terkesan adalah pengibaran bendera merah putih di Sarajevo di Matakali. Oh iya. Itulah pengibaran bendera merah putih yang pertama yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Jadi pertama berkumandang lagu Indonesia Raya dengan iringan bendera merah putih dinaikkan itu dan di Sarajevo. Di sana Ibu Deku itu waktu selesai pengibaran bendera dikejar sama Belanda sampai dia lari ke Mapili. Bayangkan di Mapili dia sembunyi lagi di sampah di semak-semak itu sehari semalam dan dia dermakan darahnya kepalanya ini. Coba bayangkan di Indonesia. Bahkan masih banyak lagi keterangannya, tapi yang paling hero itu dua peristiwa. Bayangkan saja. Kenaikan sama penurunan. Iya. Masya Allah. Apa lagi? Benar ini pakai